Sebelum sampai di pos 2, ada sebuah pohon mati yang besar di kanan jalan. Aji dan Nuril berhenti mendadak seolah kaget melihat sesuatu. Bahkan Nuril langsung berbalik badan menatapku dengan wajah sangat ketakutan. Nengok ke belakang sini dong ganteng. Bulu kuduku merinding. Kami turun hari Minggu, tapi tidak ada satupun pendaki yang naik atau turun yang kami temui selama perjalanan turun ke pos 3. Justru anehnya, ada puluhan kunang-kunang yang mengikuti kami di sepanjang jalan dan bahkan saat berhenti juga. Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Kembali selamat datang Tuh, Podcast Semi Horor. Widih, semangat banget nih Lebaran. Mau menjelang Lebaran. Setengah bulan lagi ya. Iya, benar. Gak kerasa sudah setengah bulan kita puasa. Gimana nih setengah bulan ke belakang puasanya? Ya. Struggling kah? Di awal-awal sih. Iya. Kalau gue sempat struggling ya di awal-awal. Udah pasti Karena, lemesnya. Kaget kali ya. Kaget jarang puasa sunnah sebelumnya kan. Iya, astagfirullahaladzim. Wah, Ustadz, lihat deh Ustadz. Wah gila sih, gak nyangka ya kita udah masuk ke Ramadan ketiga bersama. Ramadan kedua. Iya Ramadan kedua. Di Benar, tahun- benar. Ramadan pertama tuh di tahun 2020. Ramadan ketiga berarti 2021, 2022, 2023. Ini Ramadan ketiga. Sementara di tahun-tahun sebelumnya kita tidak menotis gitu Iya. bulan Ramadan. Ya alhamdulillah wa syukurillah wa Karena ni'matillah. terlalu fokus dengan cerita-cerita horor. Iya betul. Dan kali ini kita menotis lah kalau ada hal-hal yang terjadi. Di tahun 2013. Aduh ini 2013. kenapa jadi 2013? 2013 gue ngapain ya? 2013 tuh Gua gue masih SMP baru kali ya? masuk SMA Nah kelas gua 1, sedangkan lu kelas 3 ya. Benar. Kelas 3 SMP. Ngapain kita jadi jauh-jauh ke 2013 ya? 2023 maksudnya pemirsa. Nah Di 2023 ini semoga menjadi tahun yang baik, disertai hal-hal kebaikan untuk kita semua gitu ya pemirsa, amin. amin untuk semua doa-doa baik. Amin. Nah jadi Di episode 75 kita ada personil baru nih. ya. Ya kenalin nama dia Oci Lotso. Oci, nah kalian bisa kali nih si Oci pegang apaan tuh? Ya tolong kasihani dia. Kasihan dia. Udah by the way kasihan gimana ya, orang dia baru masuk dia udah ngemis-ngemis. Ya daripada mandi lumpur ya. Bener. Ya mending Saweria gitu, diklik Ya, gitu di Saweria, deskripsi box di bawah. traktir.id. Boleh lah. Betul. Boleh. Ya. Kalau mau tanya alamat kita kasih. Boleh. Takut mau ngirimin apa gitu. Asal jangan ngirim teluh. Menyeramkan. Ya, tapi kita udah masang ini sih. Masang apa? Tameng. Tameng gitu. Oke, bener. Berupa apa nih? Hah? Berupa apa nih? Berupa-rupa. Warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Doon. Dor. Amin. Langsung masuk ke cerita. Kita di episode 75 ada cerita dari Temennya. temennya apa ini? Temennya. Ada cerita pendakian nih Bener. dari Mbak Miftah sih yang nyeritain. Cuman ini cerita dapatnya dari temennya Mbak Miftah. Cenah. Cenah, cak Terima kasih Mbak Miftah ya sudah mengizinkan Nuhun. kami membacakan tweetnya, membacakan ceritanya. Langsung saja dibaca. Ayo. Bismillah. Namaku Bagas. Aku berasal dari Lampung. Aku mahasiswa salah satu universitas di Solo dan anggota UKM pecinta alam di kampus. Pada tahun 2015, aku memasuki semester 5. Dan saat itu, aku lagi semangat-semangatnya nih naik gunung. Bahkan bisa aja tiap minggu aku naik gunung. Baru setelah itu, aku berhenti selama sebulan.
Tetapi setiap weekend aku selalu isi dengan kegiatan mapala di alam bebas. Dan aku nggak terlalu ingat bulan apa. Tapi setelah 3 minggu naik gunung yang berbeda, aku memutuskan untuk naik Gunung Sumbing di Wonosobo dari jalur base camp Garung bersama 2 kawanku, Aji dan Nuril. Tujuanku naik gunung tiap minggu saat itu karena setelah lebaran aku ingin naik Gunung Kerinci di Jambi bersama kawanku sesama pecinta alam di Lampung. Perjalanan kami dimulai dari rumah Aji di Banyumas, lewat Banjarnegara, dan sampai di base camp Sumbing via Garung pada jam 10 malam. Pada saat itu, belum ada satupun dari kami bertiga yang pernah naik Gunung Sumbing. Jadi ini adalah termasuk kali pertama kami mendaki Gunung Sumbing. Dan bodohnya, karena ngejar waktu dari hari Sabtu jam 10 malam, kami nekat memulai perjalanan. Perjalanan dari base camp ke pos 1 kami tempuh dengan ojek. Kemudian kami lanjutkan dengan jalan kaki bermodalkan peta di base camp yang kami foto. Dan kami memutuskan untuk camp di pos 4, pos Watu Kotak. Singkat cerita, pos 3 sudah kami lewati, tapi pos 4 belum tahu di mana, dan saat itu kami masih sudah sangat lelah. Sekitar jam 2 pagi setelah kami menemukan tempat yang cukup landai, kami memutuskan untuk membangun tenda. Karena kami sudah sangat lelah dan pos 4 juga belum terlihat. Tempat kami camp bernama Pasar Watu. Tempatnya datar, namun hanya seperti punggungan bukit, dan hanya muat 1 tenda, dan hanya ada sedikit jalan yang seharusnya bukan jadi tempat camp dan menjadi mengganggu pejalan kaki lain, pendaki lain. Temanku Aji dan Nuril adalah orang yang taat agamanya. Bahkan saat mendaki mereka juga selalu sempatkan untuk sholat. Tidak seperti aku yang sering keceplosan berkata kasar, walau selalu minta maaf juga pas keceplosan di gunung. Pagi pun tiba. Aku bertugas memasak nasi. Nuril dan Aji yang menyiapkan sayur dan minuman hangat. Kemudian aku lihat temanku, si Aji ini berjalan sedikit pincang. Aku bertanya padanya, "Kakimu kenapa, Ji?" Aji pun bilang, "Gak tahu. Tadi pagi aku kencing terus kepeleset. Kakiku terbentur batu. Tapi kok aneh ya, yang kena batu dengkul kiri, tapi yang sakit yang kanan." Tanpa berpikir panjang, kami pun makan untuk mengisi tenaga menuju puncak. Perjalanan menuju puncak biasa aja. Bahkan si Aji tidak mengeluhkan kakinya sama sekali. Setelah melewati pos 4, yang ternyata lokasinya lumayan dekat dengan tempat kami ngecamp, singkat cerita kami sudah sampai puncak. Dan seperti biasa kegiatan kami berfotoria. Setelah cukup beristirahat, sekitar 2 jam siang, kami turun dari puncak. Dan di sini keanehan mulai terjadi. Kawanku si Aji mulai berkeringat parah, seperti menahan sakit sampai mukanya pucat dan tidak bisa berjalan cepat untuk turun dari puncak. Karena Aji mengalami cedera kaki, jadi untuk mempersingkat waktu, aku memutuskan untuk turun lebih dulu ke camp kami, sekalian masak dan beberes agar nanti saat mereka sampai semua sudah siap. Setelah menunggu cukup lama, sekitar jam 4 sore, akhirnya mereka sampai. Aji langsung merebahkan dirinya di dalam tenda yang sudah kulepas frame-nya. Tinggal lipat saja. Kemudian kami makan bersama. Tapi anehnya kawanku si Aji ini mulai tidak bisa diajak bercanda dan lebih banyak diam. Tidak seperti biasanya.
Saat itu aku hanya berpikir, mungkin dia jadi lebih banyak diam karena kelelahan, apalagi kakinya sedang sakit. Oh ya, aku lupa bilang, kalau sebelum kami memulai pendakian, aku selalu briefing kawan-kawan agar nanti saat mendaki, hal janggal apapun yang bakalan kami alami, lihat atau dengar, simpan dulu di hati dan baru cerita saat sudah selesai kembali ke base camp. Dan setelah selesai makan, kami packing barang bawaan dan segera turun ke pos 3 yang terlihat dari pos Pasar Watu. Tampak tidak begitu jauh. Kita mulai turun dari Pasar Watu dan Aji sudah tidak mau diajak ngobrol, bahkan hanya menjawab dengan mengangguk atau menggeleng saja. Muka Aji juga pucat sampai ke bibir, seolah kami sedang bersama orang lain. Padahal Aji adalah anak yang ceria dan suka bercanda denganku. Saking lamanya berjalan, kami sampai di pos 3 saat matahari mulai tenggelam. Lalu setelah istirahat sejenak, matahari pun hilang dan kami mulai menyalakan senter masing-masing untuk penerangan. Sambil terus berjalan dengan formasi Nuril berada di depan, Aji di tengah dan aku di belakang. Untuk memecah keheningan, aku menyalakan musik lewat MP3 di ponselku. Setiap kami beristirahat, kami harus menunggu 3-5 lagu selesai, baru Aji mau diajak jalan lagi. Itu pun dia selalu berusaha tidur, sampai sesekali harus kutampar pipinya agar kesadarannya tetap terjaga. Kami turun hari Minggu, tapi tidak ada satupun pendaki yang naik atau turun yang kami temui selama perjalanan turun ke pos 3. Justru anehnya, ada puluhan kunang-kunang yang mengikuti kami di sepanjang jalan dan bahkan saat berhenti juga. Saat itu aku berdoa. Hanya ada 3 doa yang kupanjatkan. Jangan sampai pindah alam, jangan sampai si Aji kerasukan lalu lompat ke jurang, dan semoga kami bertiga selamat sampai tujuan. Sebelum sampai di pos 2, ada sebuah pohon mati yang besar di kanan jalan. Aji dan Nuril berhenti mendadak seolah kaget melihat sesuatu. Bahkan Nuril langsung berbalik badan menatapku dengan wajah sangat ketakutan. Aku pun sebenarnya sangat takut, tapi aku harus jadi penenang mereka berdua. Kusorot seluruh sisi menggunakan senter sambil berkata, "Kenapa sih kalian ini? Ayo cepet jalan aja, orang gak ada apa-apa kok." Dan kebetulan saat itu aku memang tak melihat apa-apa. Singkat cerita, sampailah nih kami di pos 1 pada jam 10 malam. Di pos 1 kebetulan ada 2 orang tukang ojek. Disitulah Aji baru mengucapkan sebuah kata setelah diam saja sepanjang jalan. "Udah jalan aja, gak usah ngojek." Dan seolah terhipnotis, aku malah mengiyakan tawaran Aji. Bodoh memang. Nuril yang sudah tidak tahan, harus berjalan pelan pun memutuskan untuk jalan duluan. Aku berpesan untuk jangan terlalu jauh dan harus tetap kelihatan oleh kami berdua. Sedangkan aku dan Aji duduk di kayu yang mati di pinggir jalan. Lalu satu ojek pun turun tanpa basa-basi, hanya lewat. Kemudian tukang ojek berikutnya berjalan pelan sambil wajahnya menatap kami dengan tatapan yang serius. Lalu ojek itu berhenti di samping kami dan langsung berkata, "Mas, ayo bareng saya." Kemudian aku jawab, "Maaf pak, kami gak ada uang buat ngojek." Lalu tukang ojek itu bilang kalau, "Udah gak usah bayar, saya ini kasihan sama kalian." Di saat itu pun aku langsung paham apa yang dimaksud si tukang ojek. Oke, masalahnya adalah satu motor tukang ojek, sedangkan kami bertiga dengan membawa tas besar-besar, bagaimana mungkin bisa muat dengan satu motor. Tapi si tukang ojek bersikeras sampai berkata,
Udah mas, coba dulu aja, pasti bisa kok. Lalu aku jawab, gak muat pak, saya jalan aja. Yang penting kawan saya berdua ini bapak antar sampai ke base camp. Tapi si tukang ojek ini masih ngotot. Akhirnya karena malas berdebat, aku panggil Nuril dan bilang, Nuril, tasmu enteng kan? Sini aku bawa. Kamu bawa tasku dan naik ojek sama Aji. Kemudian Nuril pun mengiyakan. Lalu aku bilang ke tukang ojek, Pak, saya minta tolong, yang penting teman saya berdua ini bapak antar sampai base camp. Saya jalan kaki aja gak apa-apa. Sambil aku mulai berjalan turun, kemudian tukang ojek pun menaruh tas mereka berdua di tengah motor dan membonceng kedua temanku dengan posisi Aji di tengah dan Nuril di belakang. Setelah itu, tukang ojek mulai berjalan dan memepetku yang sedang berjalan kaki sambil berkata, Mas, dekat sini dulu mas, saya omongin. Dengan deg-degan sekaligus penasaran, aku menjawab, ada apa ya pak? Lalu si tukang ojek itu membaca mantra menggunakan bahasa Jawa tepat di depan wajahku. Aku hanya terbengung diam, takut, bingung, lelah, semuanya campur aduk. Lalu tukang ojek itu mengusapkan tangannya ke wajahku sampai turun ke dadaku. Dan itu membuatku semakin gak bisa berkata apa-apa. Lalu si tukang ojek bilang, ya udah mas, jangan khawatir, kawannya akan saya antar sampai ke base camp. Pokoknya mas jalan terus aja. Cuma saya minta satu hal. Mas jalan terus aja. Pokoknya apapun yang terjadi jangan menengok ke belakang. Kemudian tukang ojek itu pun langsung melanjutkan motornya menuruni pos 1 meninggalkanku dalam kabut tebal sendirian, kebingungan dan ketakutan. Kayaknya baru kali itu aku merasa ketakutan yang sangat luar biasa hebat. Setelah mereka menghilang tertutup kabut, aku memutuskan untuk jalan terus. Ku kecilkan senter SWAT-ku sampai lingkaran terkecil agar hanya fokus ke sorotan lampu senterku. Saat itu tidak ada angin, hanya kabut tebal dan sesekali lampu desa di bawah kaki gunung bisa terlihat samar-samar, yang kujadikan semangatku untuk segera sampai di base camp. Sialnya, aku baru berjalan beberapa menit. Rambutku yang dulu sebahu seperti ada yang membelai dari belakang. Bahkan, aku bercerita seperti ini saja membuatku merinding. Kejadian membuatku dibelai entah oleh siapa ini bukan cuma terjadi sekali, tapi berkali-kali, bahkan puluhan kali. Seolah dia bilang, nengok ke belakang sini dong ganteng. Bulu kuduku merinding, pikiranku kemana-mana, tubuhku kaku, mulutku bisu. Yang terus gerak hanya kakiku tanpa sempat berhenti sekalipun. Banyak hal yang kubayangkan, wujud seram seperti apa yang akan kulihat jika aku berani menengok ke belakang. Saking penasarannya, mataku sampai kulirikan ke pojok kiri dan kanan tanpa menggeser kepalaku sedikit pun. Di kepalaku berpikir, kalau aku ngambil resiko melanggar larangan tukang ojek tadi, bisa saja di posisi ini aku tidak akan selamat dan sudah jelas kawanku aman sampai base camp. Singkatnya, aku sudah sampai gerbang base camp. Banyak sekali pendaki di sana. Kulihat satu persatu dari mulai tas dan wajah tiap orang. Tapi kedua kawanku tak kunjung terlihat. Aku berpikir mungkin saja mereka berada di dalam base camp. Lalu aku berdiri di pintu base camp sambil melihat tiap orang. Tapi kawanku tidak juga terlihat. Keluar lagi aku mencari tongkrongan tukang ojek di depan base camp. Gak ada juga. Di situ aku mulai panik. Aku berpikir jangan-jangan cuma aku yang selamat. Jangan-jangan tadi tukang ojek jadi-jadian. Dan segala kemungkinan yang ada di dalam kepalaku campur aduk. Akhirnya aku mencoba menenangkan diri.
Ku taruh tasku di tiang base camp. Ku lepas sepatuku, ku pakai sendal dan berjalan ke WC base camp. Tak lupa aku cek lagi apakah temanku ada di WC. Dan hasilnya nihil, tidak ada mereka di sana. Setelah aku cuci tangan dan kaki, aku kembali ke dalam base camp dan duduk bersandar di tasku sambil bengong. Saat aku bengong di base camp, karena gak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba mereka, Nuril dan Aji, masuk ke base camp dengan reaksi mereka yang kaget melihatku sudah berada di base camp. Aku pun kaget karena bagaimana mungkin aku bisa sampai duluan di base camp. Wow. Padahal mereka berdua naik motor, sedangkan aku hanya jalan kaki. Oh ya, perjalananku dari pos 1 ke base camp itu setengah jam. Tepatnya jam 10 malam aku sudah sampai di base camp. Aji yang wajahnya sekarang terlihat lebih segar dan sudah tidak terlihat seperti mayat hidup lagi bertanya padaku, "Kok kamu udah di sini? Padahal aku baru mau masuk base camp ngambil motor buat jemput kamu." Kemudian aku jawab, "Udah duduk dulu kalian berdua. Harusnya aku yang nanya ke kalian, kok kalian baru sampai sini sih?" Akhirnya kami duduk di base camp sambil bercerita apa-apa yang telah terjadi selama perjalanan tadi. Pertanyaan pertama aku, "Kalian dari mana aja? Kok baru sampai?" Kemudian mereka menjawab, "Kami tadi diberhentiin di musola sebelum ke base camp." Terus ditanya sama bapak ojeknya, "Kalian muslim kan? Kalau muslim kalian sholat isya dulu. Nanti bapak bantu ngebatin," katanya. Setelah selesai sholat, badanku udah seger lagi, ucap Aji. Kemudian tukang ojek berkata, "Gimana? Udah enakan badannya?" "Udah pak," jawab Aji. Kemudian Aji menanyakan, "Boleh saya tahu pak, saya kenapa? Saya ngerasa badan saya kayak bukan milik saya." Lalu kata tukang ojek, "Oh biasa aja mas, hal kayak gitu emang risiko pendakian. Masnya cuma lagi apes aja. Tapi gak apa-apa, saya udah pulangin penunggu gunung yang ngikutin masnya." Terus si Aji nanya lagi nih, "Emang wujudnya gimana pak yang nempelin saya?" Kata bapak ojeknya, "Wujudnya perempuan mas, tapi mukanya setengah kucing hutan." Lalu Nuril mengatakan, "Tahu gak mas, yang sebelum pos 2 tadi kami kaget sampai aku nengok ke mas itu. Ya karena kami ngelihat cewek di atas pohon itu mas, kayak senyum-senyum dia. Karena kayaknya mas gak ngelihat dia, jadi aku diem aja, sesuai perjanjian kita sebelum pendakian." Anjing, kalau aku ngelihat gak mungkin aku berani mau jalan sendirian dari pos 1 ke base camp jam setengah 10 malam, ucapku dalam hati. Terus Aji menimpali dengan bilang, "Gas, makasih banget ya kamu udah nampar-namparin aku setiap aku mau tidur saat kita istirahat. Tapi itu aku kayak berusaha banget buat jaga kesadaran tapi susah. Untung kamu tampar-tamparin." Dengan bercanda aku menjawab, "Baru kali ini ya orang ditampar malah bilang makasih." Lalu dengan wajahnya yang serius Aji menjawab, "Tapi sumpah gas, tiap aku gak sengaja ketiduran sebentar, mimpiku selalu sama." "Hah, mimpi gimana Ji?" sautku. "Aku selalu mimpi kayak di jalan setapak yang gelap. Aku cuma jalan aja ngikutin kakek pakai pakaian adat Jawa dengan lampu minyak tanahnya. Dan sesekali aku mimpi nonton wayang, tapi gak ada yang mainin alat-alatnya. Tapi ada bunyi-bunyi dan wayangnya bergerak sendiri," ucap Aji. Sambil nahan air mata aku berkata pada Aji, "Alhamdulillah cok, untung banget kamu gak bablas. Soalnya aku inget kata kakekku kalau temen kayak ketempelan gitu harus dijaga terus biar dia tetap sadar." Akhirnya kami cerita panjang lebar tentang pengalaman horor yang kami alami. Dan hari Senin paginya kami berangkat pulang ke Solo. Oke, terima kasih buat ceritanya. Selesai. Sangat seru ya. Selalu menarik kalau misalnya ada dapat cerita masalah pendakian.
selalu kayak emang ceritanya udah pasti yang ngikutin, tapi tetap setiap cerita selalu beda. Itu Kemasannya. siapa tadi yang jalan sendirian? Si Bagas, yang si Nuril Iya, sama si Aji, Itu dia tuh naik mau motor. gak mau ya. Kalau di motor pun agak susah gitu kan. Ya orang berdua aja kayaknya, maksudnya bertiga sama yang nyetir tuh udah kayak aduh gimana nih bawaan. Naruh tas aja. Naruh tas aja udah nggak tahu kayak struggling. gimana. Mau maksain pun kayaknya tetap nggak bisa deh. Tapi kalau si tukang ojeknya bilang bisa, tapi kayaknya Harusnya bisa. Harusnya bisa deh. Karena si tukang ojeknya mungkin udah kayak nge-preparein gimana ya? Dengan sudah mempersiapkan bila hal-hal seperti itu terjadi gitu. Iya bener. Dan ternyata Berbeda mereka- dengan tukang ojek yang sebelumnya. Dia ya hanya, langsung hanya turun lurus ke bawah tanpa menghiraukan mereka bertiga. Tapi si tukang ojek yang satunya ini dia sadar bahwa ada yang terjadi nih di mereka bertiga gitu. Ojek bukan sembarang ojek. Wih, Cakep. lah gue jawab boy lagi. Bener juga ya. Gila sih. Kata tukang ojeknya ini mereka tuh emang lagi apa saja kali ya. Dan Tanpa disadari. si siapa? Nyenggol. Si Nuril bilang dia si tukang ojeknya ngebacain mantra dengan bahasa Jawa. Kayak termasuk yang dibisikin gak sih kalau kayak gitu, kayak sini bang saya mau bilangin, mungkin langsung diusapin dari muka sampai ke dada katanya. Dan si Nuril pun tidak terhipnotis gitu. Dia hanya memikirkan Si Bagas semakin kali, Hah? Si Yang jalan Bagas. sendiri siapa? si Bagas Nah, si Bagas pun kayak Tidak ya udah terhipnotis. yakin aja bahwa dia tuh kayak gitu. Ya penolong nurut lah, aja. penolongnya. Ya nurut. Nurut. Tapi dia setelah itu dia semakin takut dan ya tetap nurut sih. Tetap ngikutin. Hanya lirik kanan kiri dengan tidak menolehkan kepalanya ke belakang. Betul. Cuman Tapi dia sempat lihat ya ceweknya. pas ada tukang ojeknya nyampe tuh, kayak sempat lihat di atas pohon ada cewek itu katanya, yang setengah mukanya setengah Kucing hewan. hutan. Kucing hutan. Wih. Dan nggak bisa kebayang tuh yang tiba-tiba ada rambut di bagian pundaknya tuh, Yang Aduh. ini ngibas-ngibasin. ngelus rambut dari belakang. Jadi ngeri banget. Merinding saya. Sendirian Itu lagi. malam loh Sendirian. turun. Mana kabut tebel, gak kebayang kali ya. Untungnya dia udah habis tukeran tas tuh. Enggak, yang jadi masalah gini loh. Si Bagas nih kan sama ibadahnya tuh bolong-bolong kan, ketimbang si Nuril sama si Aji. Tapi bisa-bisanya dengan kuasa Allah dia selamat. Dan anehnya si Bagas ini bisa langsung nyampe ke base Nyampe camp. duluan ya. Nyampe duluan Karena si ketimbang temennya yang dua itu ke balik Musola. dulu ke musola. ke musola dulu. Diobatin. Iya. Wah. Ternyata yang ketempelannya tuh mereka berdua. Apa gimana sih? Si yang jalan Aji. sendiri ini nggak diobatin. Karena dia gak ketempelan. Ya berarti mereka berdua kan. Nah, yang diantara mereka berdua ini. Iya, cuman digangguin doang. Hmm. Si Bagas ini. Yang ketempelan itu si Aji, yang dia sepanjang perjalanan diem aja. Dan dia baru ngomong pas ada tukang ojek, katanya udah jalan aja gitu. Ngantuk berat ya tiap istirahat. Tiap istirahat tuh selalu pengen tidur katanya. Untung si Bagas ini Dan langsung masuk ke alam mimpi juga. dan mimpinya sama itu lagi gitu. Dan untungnya Kakek si tua, Bagasnya kakek tua wayang. iya, Pakai Wayang. Jawa. wayang yang enggak ada dalangnya, tapi tetap ada suaranya, tetap ada geraknya. Tahu nggak kenapa nggak ada dalangnya? Kenapa? Karena dia di kampung durian runtuh. Tok dalang. Rebo. Semoga ada lagi ya yang ngirim cerita-cerita pendakian. Seru Kita banget bisa nih. bacain lagi cerita pendakian. Iya, Walaupun kita nggak pernah mendaki. mm,
Pernah sih cuman hiking doang kayak Sampai kaki gunung. ya Sampai pos 1 nggak sih? sampai pos 1 benar. Cuman kayak Bahkan rumah kita pun berada di kaki kaki gunung. gunung, tapi kita nggak pernah naik gunungnya gitu. Nah, tiap hari itu buka pintu set. gunung. Tuh. Gila, tapi kalaupun misalnya mungkin gue baru pertama kali ya naik ke gunung, meskipun cuman sekedar ke pos 1 doang, tapi perasaannya tuh kayak gue yang biasanya ngomong nyablak sana sini, tapi pas lagi perjalanan itu semua yang pengen gue omong itu kayak ketahan gitu loh, ngeri sendiri gue. Takut. Kayak ngeri sendiri. Kau setida, sini aku masih panas. Rapnya langsung. Iya. Saha iya. Kopi. Sebuah lagu dari maestro daki gunung Yo, jauhin Bang Zawin. kalau bang. Kalau nonton ngeri kali. Mungkin kita bisa naik bareng. Naik mana nih? Gunung. Gas. Bersama Bang, Zawin. mari ke Kuningan kita naik Ciremai. Naik Ciremai. Dah. Itu Maksudnya ajakin kita ke sana ya. Iya. Ya kita sendiri nggak tahu di sana gimana kondisinya. Nah, semoga kalian para pendaki gitu dilindungi. Dan katanya sih tujuan utama mendaki itu bukan Balik sampai ke rumah. puncak, tapi balik ke rumah dengan selamat katanya gitu. Tapi emang bener sih. Karena yang seru tuh di perjalanannya. Ya coba para pendaki. Prosesnya itu loh. Para pendaki yang punya cerita-cerita menyeramkan. Boleh DM ke Instagram kita di @podcastsemi-horror atau klik link yang ada di bio. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Podcast Semi Horror dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga follow Podcast Semi Horror di Spotify dan kalian bisa memberikan rating ya setelah mendengarkan episodenya. Jangan Bisa lupa kasih rating bintang 5. Buat yang mau masuk nih sekali lagi yang di belakang ini masih kosong. Kasihan dia. Boleh langsung aja DM atau kirim email boleh di podcastsemi-horror@gmail.com. Boleh. Tidak bosan-bosan kami mengingatkan untuk stay safe, stay healthy dan Stay with podcast Semi Horror.